Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian. Hari ini Kamis tanggal 30 September 2021 dari HKBP Batam, Lubuk Baja. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi-Mu ya Allah Bapa Tuhan kami, sumber berkat dan karunia, dan juga sumber pengharapan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang selalu menyertai dan membimbing kami dalam setiap pekerjaan dan kehidupan kami. Hari ini, di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh berdiam dalam hati kami, dan melalui Roh Kudus-Mu, itulah yang menuntun pikiran dan hati kami, untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alai tabotodo saluhut nado manupak tunadenggan di akka namar holong ni roha di debata.
akana jinouna sian tahina hian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mulai dari yang menyenangkan, yang indah, dan juga yang manis, sampai kepada yang pahit dan menyakitkan. Dan ketika kita dihadapkan pada pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, seperti kegagalan, penderitaan, tekanan hidup, sakit penyakit, dan lain sebagainya, tidak sedikit orang cenderung memiliki respon yang negatif, kecewa, putus asa, marah, mengeluh, dan bersungut-sungut. Sikap yang demikian justru akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk. Tuhan pakai sebagai cara dan sarana untuk membentuk, untuk mempersiapkan, dan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja dalam hidup kita ini. Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin dekat kepadanya dan untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Jika masalah, penderitaan yang kita alami itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman kita pun tidak bekerja secara maksimal. Dan kita harus ingat bahwa Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Sering sekali apa yang terjadi dalam hidup kita ini, kita sering mendapatkannya tanpa tidak mau melewati setiap proses. Kita maunya yang serba instan. Padahal Tuhan menginginkan kita supaya kita mau menjalani setiap proses itu. Sebab Tuhan tahu bahwa kita mampu kalau kita percaya kepada Tuhan. Musa contohnya, untuk menjadikan dia seorang pemimpin, Tuhan harus membawa dia ke padang gurun selama 40 tahun. Untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dan dia juga menghadapi banyak masalah dan tantangan. Allah juga mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang hanya tidur, yang hanya malas dan bersantai-santai di rumah. Tetapi Tuhan mau kita ada usaha yang harus kita lakukan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Dalam nas hari ini dikatakan, yaitu kepada orang yang mengasihi Tuhan. Ketika persoalan hidup datang dalam kehidupan kita, entah itu menyangkut keluarga, bisnis, keuangan,
pekerjaan, apa yang menjadi respon kepada Tuhan? Apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Dia? Seringkali kita marah, putus asa, tidak lagi mau berdoa. Kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Disinilah Tuhan mau melihat kita. Apakah kita tetap setia dan percaya kepadanya? Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup di dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah goyah. Sekalipun bisnis mereka hancur, persoalan rumah tangga tidak kunjung selesai, atau ekonomi keluarga tidak ada perubahan, dia tetap percaya dan dia tetap menjalaninya dengan iman, bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Dia tetap akan berusaha dan tetap bekerja karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan itu menjadi sesuatu yang baik. Karena segala sesuatunya bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi hidup kita, bagi keluarga Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami, atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, supaya kami boleh tetap setia, percaya, walau banyak tantangan, rintangan, kesulitan hidup yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan, bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Jika semua yang kami alami itu adalah seizin Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami tidak mudah goyah, agar kami tidak berputus asa, tetapi kami tetap percaya, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan dalam satu hari ini juga, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, dan berkati setiap keluarga Kristen yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat bagi nama Tuhan, atas kehidupan, atas pekerjaan yang mereka lakukan, dan juga anak-anak yang Tuhan titipkan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, pendidikan yang baik melalui orang tua mereka. Dan apapun yang kami pergumulkan pada hari ini Tuhan, kami mau ditopang melalui firman-Mu. Agar firman-Mu itulah yang menuntun kami, mengarahkan kami untuk tetap selalu berpegang pada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah kami dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selalu dan mencuci tangan, menjaga jarak agar kita terhindar dari terpapar virus COVID-19. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.